Oke, Dokter Dewi, jadi untuk mengkonsumsi vitamin juga tidak boleh berlebihan. Iya. Oke, harus diperhatikan nggak sih dengan usia dari si individu tersebut untuk mengkonsumsi vitamin? Iya, tentu saja karena dosis itu disesuaikan dengan usia, dengan tubuh kita, dan biasanya juga kalau anak-anak terutama dengan berat badannya, karena kan kalau masih kecil berarti dosisnya sekian gitu, jadi ada dosis-dosis tertentu sehingga memang lebih baik konsultasi dahulu. Oke. Kalau konsumsi jamu gimana, Dok? Kalau jamu seperti kita ketahui sebenarnya negeri kita ini kan kaya akan rempah-rempah. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah kan. Betul. Dan memang sudah ada lembaga khusus yang mengembangkan mengenai manfaat-manfaat dari rimpang, dari rempah-rempah yang ada di negara kita. Jadi pada dasarnya pemakaian rempah-rempah tersebut juga ada manfaatnya. Sudah ada kok yang peneliti. Ya, jadi misalnya zat apa yang terkandung dalam jahe, manfaatnya ini seperti itu. Saya juga tidak terlalu mendalami kebetulan, tapi saya pernah baca sekilas. Jadi memang kita tidak masalah, boleh meminum jamu-jamuan. Tentu akan lebih baik kalau kita membuat sendiri karena kita yakin itu murni, tidak campuran apapun. Kemudian tidak berlebihan. Jadi prinsipnya memang segala sesuatu juga itu boleh, tapi tidak berlebihan, disesuaikan. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan ya, Dok, kebutuhan. Oke, Dok, yang ingin saya tanyakan lagi, kenapa sih yang waktu yang dibutuhkan untuk social distancing atau mungkin untuk stay at home di rumah aja ini 14 hari, Dokter? Gimana? Jadi seperti kita ketahui ada yang dikatakan masa inkubasi. Mulai dari kita mulai dari kita terkena virus sampai kita sakit. Nah, berdasarkan penelitian dan juga sebenarnya kita ada peraturan Menteri Kesehatan juga yang mendukung itu. Jadi ada masa inkubasi selama 14 hari. Diharapkan dengan inkubasi 14 hari ini orang yang semua orang sih kalau sekarang mah ya, jadi semua orang juga mewaspadai, melihat sendiri di dalam 14 hari ini saya muncul gejala tidak. Nah, kalau semua orang sudah berdiam diri di rumah selama 14 hari dan tidak ada keluhan, tidak ada gejala, berarti kita bisa simpulkan orang tersebut tidak memiliki virus di tubuhnya dan tidak akan menyebar, dan tentu tidak menyebarkan lagi keluar ke orang lain. Oke, lalu bagaimana jika memang dalam waktu 14 hari ini dari masa stay at home ini seseorang itu terpaksa harus keluar untuk membeli kebutuhan misalnya yang urgent misalnya gitu, Dok? Atau teman-teman yang memang tetap harus bekerja gitu ya, teman-teman dokter yang tetap harus bekerja. Betul. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya, Dok, agar tubuh kita tidak menebar virus dan juga tidak terpapar virus? Jadi tetap saat harus beraktivitas keluar, tadi menjaga jarak, social distancing ya, menjaga jarak, tidak berkerumun, kemudian juga kalau di tempat kerja kita juga selalu ingat untuk cuci tangan, tetap cuci tangan, kemudian tempat kantor juga kita bersihkan gitu ya. Kalau tenaga medis, teman-teman di fasilitas kesehatan itu sudah punya standar sendiri, tapi kalau perkantoran yang lain juga titip supaya tetap menjaga lingkungannya, kebersihan lingkungan, karena itu tadi yang utama. Kemudian juga nanti setelah pulang mau kembali ke rumah juga ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani supaya kita yakin, misalkan kalaupun dari luar tadi kita ada terpapar virus, tapi kita tidak membawa virus itu masuk ke dalam rumah dan tidak menularkan ke anggota keluarga kita lain yang rentan. Gitu. Apa, Dok, protokol-protokol yang memang harus dilakukan ketika kita kembali ke rumah setelah dari luar? Ya, jadi sebelum masuk ke dalam rumah, kalau memungkinkan sih cuci tangan di luar ya, cuci tangan pakai sabun di luar kalau memungkinkan. Kemudian juga dibersihkan dulu barang-barang yang menempel di kita, peralatan, tas, ibu-ibu kan biasanya bawa tas, bapak-bapak pun bawa kan tas kantornya, disemprotuli, dibersihkan dulu dengan desinfektan, sepatu juga dibersihkan dulu dengan desinfektan. Masuk ke dalam rumah jangan duduk, kan social distancing kita tidak dianjurkan bersentuhan fisik ya, physical distancing tadi. Jadi tidak biasanya kalau pulang salaman dulu dengan anak-anak misalnya, jadi ini tidak usah, langsung masuk, langsung ke kamar mandi, dibuka semua pakaian,
langsung direndam dengan deterjen, karena deterjen juga bisa mematikan virus. Oke, jadi langsung ya dok Langsung. ya? Tidak digantung dulu? Jangan. Oke. Kalau digantung nanti Menyebar kemana-mana? kesentuh. Oh, oke. Atau menempel di pintu, Oh, misalnya. iya, Kan kita betul. gantung biasanya di belakang pintu. Iya, betul-betul. Nggak nempel di pintu, pintunya dipegang sama anak kita tuh sama aja. Sama aja, betul. Ya, jadi langsung masuk kamar mandi, buka seluruh pakaian yang menempel, Langsung direndam. langsung rendam dengan deterjen. Kemudian kitanya mandi. Ya, Wajib ya, harus mandi dari bersih. luar itu, Ya. harus sudah mandi. Setelah Betul. mandi, keluar pakai sudah bersih, baru kita bisa berinteraksi. Jadi masuk ke rumah tuh jangan duduk dulu, jangan apa dulu, langsung aja ke kamar mandi gitu. Oke, itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, selain melakukan beberapa protokol-protokol yang memang harus dilakukan dari luar, kemudian juga masuk lagi ke dalam rumah, kemudian juga tadi menerapkan etika batuk dan bersin ya dok ya, makan makanan bergizi. Kalau berjemur bagaimana efektivitasnya sih dokter? Ya, kalau berjemur, matahari itu adalah sebagai salah satu sebagai sumber vitamin D. Ya. Rata-rata kita orang Indonesia ini kekurangan vitamin D. Oke. Nah, itu tadi vitamin D kan bagus ya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi berjemur juga baik dilakukan, hanya harus diperhatikan waktunya barangkali karena ada cahaya matahari yang juga tidak baik untuk tubuh, bisa menyebabkan kanker kulit. Ya. Jadi perhatikan waktunya, kemudian juga jangan terlalu lama pilih gosong. Oke, waktunya berapa lama sih? 15 sampai 30 menit sebenarnya cukup. Ya, 15 sampai 30 menit di jam? Di jam itu di atas ya, sebelum jam 10. Sebelum jam 10? Ya. Oke. Jadi pagi ya. Pagi. Pagi matahari memang tidak terlalu terik juga, belum terlalu terik. Terus udara juga biasanya masih segar. Silahkan kita berjemur 15 sampai 30 menit. Idealnya sih tidak terhalang lapisan. Idealnya jadi terkena langsung ke kulit. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, silahkan saja. Kita memaksimalkan segala upaya yang kita bisa gitu ya. Oke. Kalau sore gimana dok? Kalau matahari sore sudah tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Jadi memang pagi-pagi. Maksimal di jam 10 ya. Maksimal sekali. Oke, baik. Nanti juga kita mungkin akan sedikit mereview lagi ya, Dokter Dewi, apa yang sudah tadi kita bincang-bincang seputar gejalanya seperti apa. Kemudian apa sih yang sebenarnya masyarakat harus lakukan jika memang ada indikasi atau mengalami gejala dari si COVID-19 ini ya dok ya. Setelah yang satu ini tetap bersama kami.